di tengah kehilangan yang sangat mendalam ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, tibalah mungkin tak ku pahami apa yang kita Surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 30. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak akan keteguhan kami bahwa orang yang telah meninggalkan kami pun dia telah dan apapun kondisi kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Maafkan di tempat. Namun sekarang bukan lagi mengenakan tubuh jasmani seperti manusia biasa. Selanjang akan meneruskan perjuangan pelayanan itu untuk menjadi kemuliaan nama. Selamat jalan, saudara. Ya, pintar di luar. Ya. Jangan kehendakku Bapa, segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah. Itu saya akan dari kerugian sampai kalah yang melalui itu. Semuanya saja, Pak. Iya. Katakan yang kemudian Iya boleh. Calon ketua wilayah. Ketua wilayah ini gantinya Nyong. Bilang almarhum kamu minta Anda. Iya, dua ini ketua wilayah ini. Satu dua satu. Dicoba tes 1 2 1. Dari mana, Kak? Dari mana?
Ketiga satu Tuhan, Bapa kita, kan terus kaki, kenyang korban hati dalam kehidupan kami, berikan hidup yang sehat, supaya kita juga terasa sepenuhnya dalam apa kemudian nama Tuhan. Terima kasih Pak Surgawi, karena telah berdua bersama. Keluarga besar Ibu Penatua Tilda Marak bersama dengan anak-anak dan cucu yang saat ini sementara memangku duka. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat siang dan shalom. Iya, puji Tuhan, di pagi hari ini kembali kita bertemu di pelataran duka ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup almarhum yang dalam hal ini akan disampaikan oleh anak kekasih Ibu Desi Rimba Lestari. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Mepokuaso. Kemudian acara yang ketiga, ucapan terima kasih dari keluarga, yaitu ibadah. Itu acara-acara yang akan berlangsung di rumah duka ini. Untuk itu, Bapak Ibu sidang perkabungan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup almarhum yang akan disampaikan oleh anak kekasih Ibu Desi Rimba Lestari. Dengan penuh kasih, disilakan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara terkasih. Izinkan saya membacakan riwayat hidup almarhum Insinyur Theodosius Mahape. Lahir di Toraja pada tanggal 13 Juli 1956 dan menyelesaikan pendidikan SD di SD Kristen nomor 5 Rantai Pau tahun 1969. Kemudian menyelesaikan pendidikan SMP di SMP Kristen Rantai Pau pada tanggal 15 November 1974, menyelesaikan SMA di SMA Negeri Makales pada tanggal 10 Desember 1976. Almarhum tercatat sebagai alumni atau menyelesaikan pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar pada tanggal 20 Januari 1980 pada Fakultas Pertanian dengan gelar insinyur. Riwayat pekerjaan, almarhum dinyatakan lulus sebagai CPNS pada tanggal 29 Juni 1983 pada Kementerian Pertanian. Kemudian terangkat menjadi PNS pada tanggal 1 Maret 1983 golongan 3A. SK kenaikan pangkat penata muda tingkat 1 atau golongan 3B, PJ Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data pada bidang program wilayah kantor wilayah Departemen Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 1 Oktober 1986. SK kenaikan pangkat penata golongan 3C Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data pada bidang program wilayah Departemen Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 1 Oktober 1988 sebagai Kepala Seksi. Kemudian SK pengangkatan penata tingkat 1 atau golongan 3D pada tanggal 1 Oktober tahun 1992 juga sebagai Kepala Seksi pada bidang yang sama. Kemudian pada 1 September 2010, almarhum menerima SK pensiun dengan penghargaan kepangkatan pembina 4A. Almarhum meninggalkan seorang istri, 2 orang anak, 2 menantu, dan 2 cucu. Menikah dengan Ibu Tilda Marak pada tahun 1985, dikaruniai 2 orang anak, Mario Mangape yang lahir pada 30 Januari 1986
menikah dengan Desi Rimba Lestari pada tanggal 18 Oktober 2014. Anak yang kedua, Masias Kristi Mangape, lahir di Kendari pada tanggal 29 Januari 1990, menikah dengan Mei Patantan pada tanggal 14 Februari 2020. Cucu-cucu, Violin Kristabel Batshua Rindu Mangape, lahir di Kendari pada tanggal 7 Maret 2016. Elsyadai Kinaya Paranu Mangape, lahir di Kendari pada tanggal 10 November 2021. Semasa hidup, almarhum aktif dalam pelayanan kategorial gerejawi, kerukunan keluarga kastor, dan kemasyarakatan. Tercatat beliau pernah tercatat sebagai Ketua RT 09. Terlibat dalam kemajelisan selama kurang lebih 34 tahun. Jadi semasa hidup, Papa mengabdikan dirinya dalam pelayanan. Tercatat sebagai kemajelisan selama 34 tahun. Juga tercatat sebagai Ketua Kastor Wilayah 7, Ketua RT, di semua bidang Opa selalu terlibat. Selamat jalan, Pak. Terima kasih. Papa memberi teladan kepada kami bahwa hidup itu harus menjadi berkat. Semangat Papa dalam melayani betul-betul membekas dalam ingatan kami. Mui di Kak Nasriuriu bangun tulek tena, tapi tetap kalau dapat jadwal pelayanan Opa tetap pergi. Kami sering bilang, "Pak, istirahat dulu, kasih yang lain." Oh tidak, melayani itu anugerah, hidup itu anugerah. Kita bersyukur bukan karena Tuhan sudah berkati kita berlimpah, tidak. Kita melayani bukan karena kita hebat, tidak. Tapi kita melayani karena kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih, Pak. Saya dari kecil tidak merasakan kasih sayang Papa kandung, tapi dari Papa saya merasakan kasih sayang Papa kandung. Berat, sangat berat bagi saya pribadi, karena saya bertubi-tubi ditinggalkan orang terkasih. Tapi satu hal yang saya tahu, Papa orang yang luar biasa, meninggalkan jejak yang banyak sekali, cerita dan kenangan baik yang saya dengar. Terima kasih Papa, selamat jalan. Kami keluarga, anak, istri, cucu, saudara-saudaramu sangat bangga pernah ada dalam perjalanan hidup Papa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang tadi pembacaan riwayat almarhum Insinyur Bapak Theodosius Mangape. Kita masuk ke sambutan. Sambutan yang pertama dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Mepoko Aso, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Bapak Penatua Baroik Sirait. Dengan penuh kasih disilakan. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat siang. Yang kami hormati, kami cintai Ibu Penatua Tilda Marat, seluruh keluarga besar almarhum Insinyur Theodosius Mangape, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta. Sungguh pada hari ini merupakan hari yang sangat berat bagi kita. Saya pikir bukan hanya jemaat Mepoko Aso yang juga dirundung duka, tapi kita semua yang hadir di sini, kita berduka yang dalam. Tapi di balik duka itu kita harus terus bersyukur kepada Bapak Surgawi, Bapak yang begitu baik, dan yang kita percaya terus akan memberikan kasih dan penyertaannya kehilangan yang sangat mendalam ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, tibalah saatnya kita berkumpul, bukan hanya meratapi seorang orang tua, dalam hal ini Bapak almarhum Theodosius Mangape. Dia juga sebagai seorang sahabat,
seorang yang saudara yang dari perintisan pendirian Jemaat Mempekuaso. Ketika itu beliau mewakili dari Jemaat Immanuel. Kami sendiri yang berdiri di sini mewakili dari Jemaat Okumene ketika itu. Kita sering bertukar pandang, kasih, keluhuran maupun keterangan iman. Hendaklah itu menjadi warisan yang terus hidup dalam keluarga kita dan juga dalam keluarga Jemaat Mempekuaso. Akhirnya kami dari Majelis Jemaat Mempekuaso mengucapkan terima kasih kepada seluruh handetolan yang hadir di sini, para kerabat, para sahabat, dan seluruh Jemaat Mempekuaso. Ini akan disampaikan oleh adik almarhum, yaitu Bapak Salmon Mangape. Kepada Bapak dengan kasih disilakan. Selamat siang bagi kita semua. Yang saya hormati Sinode GES Sultra bersama seluruh pengurus. Yang saya hormati Bapak Pendeta Jemaat Mempekuaso dan seluruh majelis. Yang saya hormati pengurus Kastor dan seluruh bagi keluarga yang berduka. Pada kesempatan ini, atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelayanannya sejak akan membalas semuanya. Demikian juga untuk tim dokter yang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk masih bisa memberikan bantuan bagi almarhum, tetapi itulah kehendak Tuhan, dan kita percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal bagi setiap orang yang dikasihinya, serta menjadi berkat bagi kita semua. Demikian juga kami menyampaikan permohonan maaf apabila selama almarhum meninggal sampai saat ini mungkin pelayanan dari keluarga ada yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itulah keadaan dari keluarga yang mampu kami berikan. Akhirnya semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Diucapkan terima kasih bagi keluarga. Kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu ibadah. Dan ibadah ini akan dipimpin oleh hambanya dari GES Sultra Jemaat Mempekuaso, Bapak Pendeta John Ebet Oro STH. Untuk itu, Bapak Ibu sidang perkabungan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan seluruh hati pikiran kita masuk dalam ibadah saat ini. Kepada Bapak Pendeta disilakan. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu sidang perkabungan yang sama diberkati Tuhan, mari mengarahkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama dalam persiapan penghantaran orang yang sama kita kasihi ke tempat di mana yang akan sidang perkabungan yang
sama diberkati. Ibadah ini kita akan lakukan secara Kristiani, dan bagi Bapak Ibu yang berbeda iman, keyakinan, bisa mengikuti ibadah ini secara pasif. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Buku Dua Sahabat Lama DSL 136. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memeliharakan kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Pertama Petrus 1 ayat 24 dan 25, demikian nats pembimbing kita. Kembali jemaat kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dari nyanyian Kidung Jemaat 266, Ada Kota yang Indah Cerah. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita
bersama mendengar, merenungkan firman Tuhan. Banyak orang Bapak itu orangnya tegas, tapi bagi saya Bapak itu orangnya penyayang dia. Saya kemana-mana diantar tidak pernah mengeluh, lama-lama tidak. Jadi di rumah ini saya tinggal beres, pulang kerja, tidur, bangun, diurus Bapak lagi. Kalau dulu-dulu kan saya biasa takut meninggal, tapi setelah Bapak saya meninggal, saya sudah tidak takut kematian karena saya bilang sudah ada Bapak saya yang menunggu saya. Ya, izinkan saya untuk menyanyikan sebuah lagu karena waktu tanggal 16 saya masih sempat jadi song leader sama pianis sama Bapak. Berduka, ada waktu
Diucapkan terima kasih untuk setiap pujian yang telah dipersembahkan menjadi bagian dalam penghiburan kita terhadap keluarga yang berduka, dan juga bagi setiap kita semua. Tuhan diberkatilah kita oleh firman, oleh pujian yang sudah disampaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan, pengharapan dikala kita berada bersama dengan keluarga, menanggung duka cita yang dalam ini dan dalam persiapan penghantaran kita akan jenazah almarhumah ke tempat peristirahatannya. Untuk itu, sebelum kita membuka lembaran firman Tuhan dan membacanya, kita mohon pernyataan Roh Kudus di dalam doa Bapa di dalam kerajaan surga. Di saat kami boleh mempersiapkan diri kami di dalam penghantaran jenazah orang yang sama kami kasih dalam keabadian bersama dengan Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan memampukan kami untuk mengerjakannya dalam pengharapan yang sungguh, bahwa Engkaulah bagian terbesar kami. Beri hati kami yang faham dapat senantiasa mengagungkan Tuhan. Firman-Lah ya Tuhan, sebab kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup yang telah mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita membuka bagian kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih dari kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasalnya yang ke-8 39. Surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 3. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Yesus berkata, berbahagialah setiap mereka yang nantiasa baca dan merenungkan firman itu tiap-tiap hari dalam hidupnya. Amin. Shalom. Selamat siang. Saudara-saudara, keluarga yang berduka,
ketika firman Tuhan ini terdengar bagi kita saat ini, apa yang ada dalam pikiran kita sebagai seorang yang percaya kepada Dia, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita? Apakah masih ada keraguan bahwa ketika kita sudah mengakui Dia sebagai Tuhan, lewat surat Rasul Paulus yang dia kirimkan kepada jemaat-jemaat Tuhan di Roma, berisi tentang keselamatan, kasih Allah dan keberhasilan hidup setiap orang-orang yang ada di dalam. Ayat ini memberikan penghiburan dan pengharapan sungguh kepada umat Kristen, umat yang percaya kepada Kristus dalam menghadapi tantangan hidup tengah-tengah dunia ini. Yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semuanya itu yang mana? Coba perhatikan. Apa yang dapat kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang semuanya itu? Kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya di atas pembacaan kita tentang pengharapan anak-anak Allah, disitulah maksudnya. Kalau kita benar-benar berpengharapan kepada Dia, Paulus katakan, sekarang apa yang mau kita katakan lagi? Tidak ada alasan apapun untuk tidak menaruh harapan itu sungguh hanya kepada Dia. Walaupun keberadaan hidup kita tengah-tengah dunia ini dengan berbagai-bagai persoalan pergumulan, Paulus katakan, apa yang dapat kita katakan? Menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Inilah keyakinan Paulus atas imannya kepada Kristus. Dan dengan demikian dia mau katakan, aku tidak akan pernah goyah apapun yang sedang saya hadapi. Pembacaan kita jelas mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Ayat 38, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak akan, karena Dia yang perkenankan itu bagi kita. Hanya kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada bersama dengan kita dalam situasi-situasi yang mengatakan itu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kehidupan kita. Tapi, nah ini ada tapinya Bapak Ibu. Jangan ketika kita sudah memahami ini, oh biar kita bikin apapun, kasih Tuhan tetap akan ada sama saya. Siapa yang bilang? Syaratnya cuma, benarkah kita berpengharapan sungguh melakukan semuanya itu atas kehendak Tuhan? Karena pernyataannya nanti Dia akan kumpulkan kita semua. Paulus memberikan keyakinan supaya menjadi teguh dalam kehidupan, supaya kita tidak bisa terombang-ambing dan yang menggoda membuat kita menjauh dari kasih Allah. Memang benar ini akan terjadi, tetapi bagi mereka, bagi saya,
bagi Bapak Ibu, bagi keluarga. Benar-benar tahu. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, apa yang dapat kita katakan tentang semuanya itu? Kalau semuanya itu menjadi jelas, ketika papi saya pergi juga tanpa angin, tidak ada hujan, mau pergi latihan, lansia di gereja ditabrak. Saya bagi pendeta, saya lupa kalau saya pendeta. Saya mendengar berita itu, habis caci maki keluar dari mulut. Karena sampai hari ini orang yang menabrak itu tidak tahu di mana rumah. Saya datang di kepolisian. Saya tidak, kenapa saya begini? Saya berkhotbah tentang pengampunan, saya menerima segala sesuatu, tapi dengan peristiwa ini saya tidak bisa melakukannya. Pendeta itu mengatakan, saya percaya salah seorang anak dari almarhum, seorang pelayan, dan dia tahu apa yang patut. Itu kena ke saya. Saya memohon pengampunan. Saya percaya keluarga juga merasakan hal yang luar biasa. Tetapi yang satu yang pasti, seperti pengakuan yang sudah dikatakan, bahwa Tuhan baik. Dengan teladan yang sudah diberikan oleh almarhum, dengan demikian keluarga menyadari bahwa kasih Allah tidak pernah terus nyata dalam hidup kita. Sampai pada waktunya pun kita juga akan menerima mahkota kehidupan kekal. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Menghilangkannya. Tapi benar hidup kita, bahwa pengharapan itu benar-benar sungguh ada pada kita. Apalagi keyakinan kita, seperti saya terharu luar biasa bahwa anak Cici tadi sebelum dia membawakan pujian, dia katakan, tadinya saya takut dengan kematian, tapi sekarang saya tidak takut karena ada Bapa yang menunggu saya. Apa yang ditakutkan lagi kalau semuanya telah dipersiapkan Allah bagi kita? Yang perlu kita sibukkan, yang perlu kita tangisi adalah hidup kita yang masih tinggal ini. Karena dari sudut almarhum, dia sudah tenang, tidak merasakan apa-apa. Yang dia lakukan hanya melayani Tuhan dan memberkati kita. Dan terpujilah nama Tuhan atas firman ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan genap keluarga yang berduka, kita mau nyatakan ungkapan syukur. Menghibur
syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam persekutuan yang tercipta saat ini, di mana sesaat lagi kami bersama dengan keluarga. Kami percaya melalui firman-Mu itu ada hilang daripada hidup kami. Namun kasih Tuhan tidak akan pernah berlalu daripada kami, keteguhan kami, bahwa orang yang telah meninggalkan kami pun dia telah menerima segala upah dengan segala pengharapan yang ada padanya. Tinggal kami semua yang masih berjuang. Firman yang sudah menjadi bagian perenungan. Dalam kehidupan yang kulalui penuh pencobaan, entah kemana akan ku bawa kehidupanku. Ada satu jalan yang tak pernah salah, hanya satu jalan menuju ke sana. Yesus, jalan kebenaran.
bertahan hidup dan melayani Tuhan dan tetap cari berkat dimanapun, kapanpun, dan apapun kondisi kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kesaksian pujian yang telah dipersembahkan pada saat ini, dan setiapnya Tuhan memberkati puji-pujian kita. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa jenazah orang tua kekasih kita ke tempat pemakamannya, dan yang akan diawali dibawa ke gereja, disemayamkan di gedung gereja, lalu kemudian di pemakaman. Kata-kata pelepasan nanti disampaikan di gedung gereja. Demikian ibadah pelepasan di rumah duka ini selesai dan akan dilanjutkan. Namun sekarang bukan lagi mengenakan tubuh jasmani seperti manusia biasa, melainkan mengenakan tubuh roh yang telah disempurnakan oleh Allah. Di tempat ini, kau telah menggelar jemaat. Di tempat ini pula kau telah mengabdinya. Ialah dalam pengharapan dewa pengabdian diri, segala jerih payah dan estafet pelayanan telah kau tinggalkan kepada kami. Oleh sebab itu, kami semua selaku kawan sekerja akan meneruskan perjuangan pelayanan itu untuk menjadi kemuliaan nama. Selamat jalan, saudara. Selamat menikmati hadirat Tuhan yang telah disediakannya bagimu saat ini dalam keabadian besar. Kita kembali mengangkat pujian jemaat. Tugas pelayananmu mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil.
pada hari yang merindukan kedatangannya. Amin. Kita akan mendengarkan ungkapan hati yang mewakili sahabat, teman kerja dan jemaat. Istri, teman-teman jemaat, anak-anak dan seluruh cucu dan seluruh keluarga kita, keluarga diaken, serta seluruh jemaat. Perkenankanlah saya mewakili untuk menyampaikan ungkapan hati atas kepergian almarhum adalah sosok yang telah mengabdikan hidupnya untuk melayani umat iman. Almarhum saya kenal bahwa dialah yang sungguh-sungguh memberikan dirinya melayani dan kasih umat. Bahkan dari keseharian dalam tugas-tugas pelayanan, saya sungguh menerangkan beliau bahwa beliau tidak pernah mengeluh atau menunda suatu pelayanan. Bahkan perhatian beliau sangat tinggi kepada hal-hal yang menyukakan hati, yang mengalami pergumulan, terutama yang mengalami duka. Ini pernah diungkapkan kepada saya, dan dia cukup nyatakan dalam tugas-tugas pelayanannya. Dia telah menyatakan dengan cepat berada di tempat yang mengalami pergumulan teristimewa tempat juga. Dia lebih baik menunda hal-hal yang lain di mana dia berada ketika kita dalam tugas-tugas pelayanannya. Dia telah sungguh-sungguh berikan hatinya, orangnya terbuka dan tidak segan-segan mengutarakan hal-hal yang benar. Inilah sosok yang kami rasakan sepanjang kami melayani. Tentu kita semua kaget. Teristimewa saya pada hari Minggu setelah keluar dari mulai dia mengalami pengobatan, dia harus pulang balik ke Makassar. Bahkan dia akan kondis untuk bebas. Dia yakini bahwa Tuhan akan menyertai dia sepanjang dia masih dipakai Tuhan untuk melayani dengan ikhlas dan jemaat. Dan terbukti dia cukup lama menderita penyakit yang dialami dan dia kembali sehat, dan dia tidak ada tanda. Dia telah kembali ke rumah Bapa surga. Dia telah memenangkan pertandingan sampai ke finish. Dia telah pergi. Tuhan Yesus menyambutnya antara besok kepada keluarga yang ditinggalkan. Pakailah kita teladani dan kita semua apa yang sudah diberikan oleh almarhum. Hal-hal yang baik, hal-hal yang sungguh-sungguh mencurahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan dan juga melayani Tuhan. Karena keluarga kuat dan menyerahkan hidup ini kepada Sang Pencipta dan selamat jalan saudara. Hormat tersebut namanya Theodosius Tuhan Yesus menyambutmu. Sekian dan terima kasih. Salam. Demikian yang mewakili sahabat kawas kerja dan jemaat.
Majelis Jemaat masuk pulang dari sini. Sesaat lagi Tuhan, dari rumah-Mu yang kudus ini, kami akan menghantar ke tempat di mana ia akan dimandikan di dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami dan pengharapan bahwa apa yang boleh kami lakukan terhadap tanda kami sungguh mencintai, menghormati dan menghargai. Berikanlah penyertaan saudara-saudara yang ditinggal. Kami percaya Engkaulah tetap menjadi bagian di tengah-tengah. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk melakukan semuanya. Dan kepadamu, saudara kekasih kami, ayah, opa, almarhum Bapak Theodosius Mangape dengan sukacita menuju tempat peristirahatannya sambil menaruh pengharapan pada firman Tuhan yang mengatakan,
Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pertama Tesalonika 4 ayatnya yang keempat. Ya, dan kemarin kita melanjutkan ada pemakaman di tempat ini dan kita kembali memuliakan nama Tuhan dari nyanyian ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku sepertinya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah.
Biarkanlah dengan damai sejahtera kita meletakkan orang tua kekasih kita, suami, ayah, opa, bapa. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian pada pemakaman telah selesai. Kembalikan kepada keluarga untuk menutup. Taruh di sebelah saya. Kemudian serahkan bunga yang kedua itu anak-anak almarhum. Serahkan bunga yang ketiga yaitu cucu-cucu. Itu oleh bundanya Rindu. Ya, silakan Rindu dan Ranu. Ada bunga yang ketiga. Kemudian letakkan bunga yang keempat yaitu yang akan mewakili Sang Pikalan. Ya, dari perwakilan Sang Pikalan yang mewakili. Semuanya saja, Pak. Ya, letakkan bunga yang keempat. Kemudian letakkan bunga yang kelima yaitu yang mewakili. Sudah dipilih, Pak. Semuanya itu. Bapak Ibu yang mewakili kepentingan kepala itu. Oke, mantap. Ya. Kemudian yang ke-6 yaitu yang mewakili saudara-saudara dari almarhum. Ada. Ya. Yang mewakili ya. Oke. Kemudian katakan dulu yang ke-7 mewakili semua keluarga. Dan buah yang ke-7 mewakili semua keluarga. Siapa? Kemudian letakkan dalam buah yang ke-8
dari BPMJ Jemaah Evakuasi yang mewakili. BPMJ Jemaah Evakuasi yang mewakili. Mana BPMJ? Tahu toh? Mewakili. Evakuasi. BPMJ. Evakuasi. Kita saja, Agus. Agus wakil Agus. Agus wakil. Anggotanya Mas. Wakil Agus. Yang bicara mau Pimi situ. Ada. Masuk saya. Ini. Ya. Kemudian setelah BPMJ Jemaah Evakuasi yang mewakili Kerukunan Sangala. Sangala. Kerukunan Sangala. Mana Sangala? Ikut toh. Itu toh. Ada toh. Yang mewakili Kastor. Kendari. Sudah ada Rere, ada nih. Kastor semua nih. Apa lagi? Sudah selesai sudah. Kumpul nih. Nanti kos ini saja. Tetangga. Ya jemaat. Ayo kamu. Jemaat. Abangnya. Terbalik teh. Balik. Ganda. Ya, terima kasih. Almarhum Bapak pada siang hari ini ialah kasih kita orang tua, papa, ayah, tercinta, dalam damai bersama Bapak di surga. Dan siang hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah kesempatan ini keluarga masih mengharapkan kehadiran kita semua di rumah duka untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah syukur kehidupan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Nanti disapu saja. Itu ada sapu sebentar, Pi. Depan pintu. Jangan ulat-ulat. Kalau semua ditaruh jalan, langsung mau. Bersihkan enggak? Sapu ke yang dalam. Cek dulu. Ada apa? Coba cek BB dari itu. Sudah. Bunga mo. Oke, bos. Itu. Jadi rapat banyak kan? Tabak bunga mo kumurang. Tabak bunga di sini mo kuyo. Belum pulang. Apanya? Tabak bunga orang itu. Ada tahu, ada. Sapunya Ina. Tabak bunga Ina. Sapunya Ina tadi. Mana tadi sapunya? Ada di bun tadi. Itu om tabur bunga. Itu. Di depannya saja, jangan bilang. Ini lagi. Ya, lupa dari ini. Kasih Om Agus. Ini lagi. Om Agus. Masih Om Agus. Nah. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.